Di sela-sela batu ada tengkorak, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Salam damai Indonesia. Hari ini saya excited banget, bersuka cita. Jadi flashback dulu sedikit ya. Ini channel Pancakaki ini dulu kita buat untuk mewadahi kegiatan volunteer Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Nah, waktu itu kegiatan kita ketika sedang asik-asiknya kita banyak disibukkan dengan kegiatan keluar sendiri-sendiri gitu kan. Ada yang ke luar daerah, ada yang ke kemana gitu. Akhirnya pada saat ini, kesempatan ini, semua tim kumpul kembali. Nah, untuk merayakan itu, saya ingin mengangkat ya kegiatan yang awalnya memang diperuntukkan untuk itu, kegiatan-kegiatan tentang kevolunteeran. Oke, pada momen ini ya seperti yang saya bilang tadi, saya atau kami lah, sekarang sudah bahasanya kami nih, ingin kembali reuni, bercerita kembali tentang kisah-kisah heroik, kisah-kisah sedih tadi, kisah-kisah persahabatan, kisah-kisah lepe-lepean kayak gitu ya, cinta monyet mungkin dulu, tapi enggak yang serius sampai nikah juga banyak, sekitar 10 tahun ke belakang, flashback kembali. Nah, untuk yang kali ini kami ingin mengangkat cerita yang untuk sebagian masyarakat Indonesia itu sebetulnya sudah jadi menu sarapan. Jadi tentang mistis, goib, dan lain-lain. Tentunya kalau berbicara tentang mistis itu tidak bisa lepas, khususnya di Indonesia itu tidak bisa lepas dari gunung. Di Gunung Merapi misalnya ada cerita tentang apa, di Gunung Semeru ada ceritanya, di Gunung Sinabung ada ceritanya, pun di Gunung Gede Pangrango. Nah, tapi yang di sini yang mau kita angkat itu bukan, ini memang cerita mistis mungkin ya, tapi kami lebih mengangkat bukan nakut-nakutin, bukan horor. Horor mungkin nanti bisa dinilai sendiri-sendiri. Tapi di sini kami ingin berbagi pengalaman bahwa hal-hal seperti itu memang ada. Goib itu untuk kami memang ada, kami percaya itu. Kami ingin lebih mengangkat ceritanya ini langsung dari pelaku. Pelakunya siapa? Ya mereka-mereka ini. Para senior ini, teman-teman ini yang memang pelaku langsung, yang mengalami langsung, bahkan saksinya juga banyak. Seluruh teman-teman volunteer di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango yang ikut dalam kegiatan, yang tidak ikut dalam kegiatan, itu tahu cerita ini. Masyarakat di sekitaran juga tahu cerita ini. Jadi banyak saksinya, dan ada juga nanti bukti-bukti foto yang nanti bisa kita tampilkan seperti itu. Cuma nih udah agak siang, janjian dari jam 9, orangnya belum datang. Orangnya memang tim kita juga, cuman kebiasaan lah. Tila biasa. Pura kergering, Bang. Siapa pura, Bang? Cager banget. Alhamdulillah. Agak pilek, Bang. Saeutik, Bang. Irung ning hideung, Bang. Hideung berem. Pakai masker kieu, Bang. Teman-teman, ini yang tadi saya ceritain, teman kita di anggota volunteer Taman Nasional Gede Pangrango. Namanya Kang Arki Hasandi, cuman biasa dipanggil Akri, dibalik R sama K-nya. Pisan. Jadi kalau saya mah nyebut Amang atuh, Amang Akri, Mang genaheun teh, Mang. Cilok. Apa rek Om Ubed? Jigana bebas lah, Mang. Da urang mah budaya amang. Siap lah. Da keur teu nanggung cilok ieu mah tenang. Ya, jadi dia ini salah satu anggota volunteer Taman Nasional Gede Pangrango secara keseluruhan. Nah, di Gede Pangrango sendiri, buat teman-teman yang belum tahu, ada 7 organisasi volunteer di sekitaran Taman Nasional Gunung Gede Pangrango di kawasan Sukabumi, Cianjur, dan Bogor.
Ada Pantera, ada Montana, ada Tepala, ada GPO, ada PAL, ada Eagle. Satu lagi gue lupa tuh. Evergreen. Oh, Cantigi ada. Dan Cantigi ya. Cantigi. Oke. Nah, Mang Akri sendiri tergabung di organisasi Peduli Alam Lokat Mala atau PAL yang markasna di Maleber ya, Mang? Maleber. Jadi kalau teman-teman kalau naik lewat Gunung Putri itu ada simpang Maleber. Nah, itu jalan tembusnya ke Kampung Maleber. Tapi itu jalur tidak resmi. Nah, makanya yang jaganya juga serem-serem, itu jalur tidak resmi, tidak boleh dilewatin. Jalur ya. tikus itu. Itu tidak boleh dilewati oleh pendaki. Makanya ditempatinnya juga sama penjaga yang serem-serem. Nanti ada hormat untuk Lang Jawa, Haji Cuy ya di situ. Wah, jangan macem-macem sama orang itu. Oke, gini, nama saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arki Hasandi. Saya memang salah satu anggota volunteer dari Gunung Gede Pangrango. Nama organisasinya adalah Relawan PAL Peduli Alam Lokat Mala yang bertempat di Maleber. Maleber yang bersebelahan dengan Gunung Putri lah, GPO. Kalau teman-teman pendaki gunung pasti sudah tahu lah, Gunung Putri itu ada di sana volunteer Gede Pangrango. GPO. GPO. Jadi Gede Pangrango Operation. Itu juga teman-teman kami lah, saudara-saudara kami. Kebetulan kami kan berdampingan. Sebenarnya cerita ini sama beliau itu sudah ditutup, artinya ditutup mungkin udah nggak mau Mang? Nggak mau nginget-nginget atau Mang? Sudah tidak mau nginget sebenarnya. Cuman karena memang tadinya nggak mau nginget-nginget lah, cuman ini karena untuk berbagi, terus saya imingin juga kalau misalnya nanti cerita ini bisa naikin, saya ajak ke Dufan, ke Taman Mini kayak gitu. Plus tambahan sekotak roti unyil. Nah, akhirnya dia mau. Jadi cerita ini sebenarnya kita sudah tahu, Mang. Cuman saya pengen cerita ini langsung dikeluarkan dari mulut yang bersangkutan. Waduh. Gitu, Mang. Cerita tentang Amang hilang 1 bulan. Hilang dalam arti jasadnya ada di rumah. Cuman di rumah itu dia, lu tau kan John, tatang dunia terbalik motor kayak gitu. Dia jasadnya ada di rumah, kelihatannya sehat, cuman memang ya gitulah. Tapi setelah akhirnya berangsur sembuh, kesini sembuh, dia bisa cerita bahwa ternyata kejadiannya di sana tuh seperti ini. Ngobrolnya kudu di awal ya. Teman-teman ngobrolnya harus dari awal. Soalnya kalau langsung blek nggak enak. Waktu itu lah, Mang ya, jangan ngobrolin tahunnya ya waktu itu. Ya. Gitu. Sudah puluhan tahun gitu. Once upon a time. Gitu. Kita ada 4 volunteer yang dimintai tolong. 4 volunteer ini 4 orang apa 4 organisasi? 4 organisasi lah, perwakilan dari 4 organisasi. Ada Montana, terus GPO, PAL dan Evergreen kebetulan gitu. Karena wilayah satu kita di situ gitu. Untuk jadi pemandu atau pendamping kegiatan dari vulkanologi yang sebenarnya itu kegiatan rutinitas mereka untuk memantau jalan atau aktivitas di Gunung Merapi di Gunung Gede Pangrango. Situ kita mulainya di mana, Mang ya? Dari perjalanannya. Karena kan manajemen perjalanan. Oke, Mang. Waktu itu dari 4 organisasi. Ya, 4 organisasi volunteer ini berapa orang, Mang? Kalau saya tuh 4 orang pemanduan. Saya terus ada Jack Karnudin. Wah, Mang Jack. Halo Jack. Terus ada Ihsan. Itu si kecil tapi badannya luar biasa, Mang, nanggung naon. Kancil. Orangnya kecil. Orangnya kecil, cuman tenaganya Mang. Dan Aisyah mah ada awakna jangkung badan. Sisanya ada yang jadi porter, ada yang memang tim lah secara keseluruhan. Kebetulan itu, Mang. Jadi awalnya memang kita diminta jadi pemandu lah pendamping. Yang kita bawa juga
kirain tuh lokal saja. Ternyata biasa si bule lah. Bulean mah. Bule mah. Bulena awewe lalaki. Lalaki, awewe si aya. Nini. Arek. Sehari itu pas kita ditelepon kita langsung berkomunikasi lah, biasalah ya, komunikasi antar teman gitu. Terus ke organisasi, siapa nih yang mau dikirim, kan biasa volunteernya gitu. Ya undangan atau ada ini, siapa yang mau berangkat, kena orang misalkan kan gitulah ya, atau ditunjuk mana angkat kan gitu. Itu perwakilan lah gitu. Kalau dulu mah budaya kita dari siapapun undangannya itu nyampainya ke organisasi lah. Jadi organisasi yang menugaskan itu kan gitu. Hari berikutnya kami pun biasa persiapan, malamnya persiapan buat pribadi dulu, karena kita kan yang kelompok belum tahu kan gitu. Datang ke Cibodas, di Cibodas ketemu teman-teman biasalah gitu, kumpul di balai segala macam. Terus datang orang dari vulkanologi menjelaskan dulu kita ke sana mau ngapain. Masuk orang vulkanologi menjelaskan bahwa kegiatan nanti besok, sebenarnya besok ya, masih ada lagi besok itu kita akan pemasangan acu atau aki tadi, acu sama solar cell gitu. Nah, karena pemasangannya besok, jadi berangkatnya ya hari ini misalkan. Packing lah gitu, packing biasalah. Kita cek keperluan pribadi lah. Kewajiban pendamping atau pemandu itu masuk ke dalam mendampingi si orang vulkanologinya ini. Tim khususnya ini ya. Jadi mereka sudah punya izinnya apa belum? Jadi kami volunteer harus memastikan dulu nih si pemandu. Gitu. Itu memang kewajiban yang harus kita lakukan. Pemasangannya kan di sekitaran kawah emang ya? Sekitaran berarti kawah. Itu izinnya izin Zona khusus. Ya, itu izin khusus. Dan itu bukan jalur pendakian. Itu bukan jalur pendakian, tidak dibolehkan pendaki ke arah zona inti lah itu. Kawah atau zona inti. Itu bukan zona pendakian dan memang berbahaya di situ ya. Jadi hanya izin khusus untuk keperluan khusus yang boleh ke situ. Nah, ketika berangkat itu kurang lebih jam berapa gitu teh? Pagi. Dari semua persiapan nih, dari mulai cek packing dulu, cek kita lah, cek kelompok, cek pribadi, sampai ke surat izin itu jam 8. Jam 8:30 baru kita berangkat, Mang, pagi-pagi. Ini edukasi buat teman-teman, informasi buat teman-teman. Jadi kalau kita mendaki itu lebih baik pagi gitu, Mang. Pagi, Mang. Karena pagi itu kalau teman-teman tahu pelajaran dulu tentang IPA di SD SMP, bahwa kalau siang itu kan siang itu tanaman pohon-pohon itu ngeluarin oksigen. Yang jelas gini, Mang. Berangkat pagi itu kita nggak kesiangan. Iya. Ya iyalah, mau kesiangan gimana, orang datangnya pagi. Mulai keluar ya. Jadi kalau berangkat malam itu kan tanaman mengeluarkan karbon dioksida. Terus jadi tipis oksigen rebutan sama pohon. Makanya banyak yang capek, mata agak bolor kayak gitu-gitu kan. Makanya diusahakan berangkat itu pagi. Selain itu kan bonusnya juga banyak, bisa menikmati keindahan alam Cibodas, khususnya kalau naik lewat Cibodas, atau ketemu pendaki-pendaki cantik di jalan, kelihatan mukanya kan kalau malam. Iya, kalau itu pendaki beneran, kalau bukan 8:30 lah kita dari balai kan, dari balai itu 8:30 langsung kita naik ke resort Cibodas. Pintu gerbang masuk. Ya, pintu gerbang masuk. Pendakian. Jadi pendakian kita dimulai itu jam 9-an lah, Mang. Jam 9-an kita sudah jalan. Ngopi pertama, bukan ngopi sih sebenarnya. Snack ngarannya, break snack ngaran itu nya. Encan karena snack oge. Jadi ngalempengkeun cangkeng. Si cangkeng bahasa istirahat Sundana. Sejenak lah. Istirahat sejenak. Ngelurusin pinggang. Di Telaga Biru, Mang. Di Telaga Biru. Telaga Biru. Jadi ngeunah pan gitu maksudnya. Yang supporter sih ari urang kan teu mawa. Ya. Licik. Senior. Bes naik sekitulah saya tik si beunteul lamun embule makan gitu atau cuci muka. Beres itu kita makan pagi itu di Panjangcangan. Panjangcangan kita mulai buka lah
sarapan lah ya. snack, ya bikin kopi segala macam. Bikin agak makanan ringan agak berat. Iya. Kalau mereka saya yakin berat wae. Makanan roti, Heeh. nasi. Iya. Jadi Lain kesel ya, apapun lauknya, nasi Sanguan. tetap ada, sanguan, kejoan ada. itu tetap wajib itu. Jadi makan roti, lu kebayang makan roti pakai nasi. Iya. Sarden. Sarden. Dorong pan meureun nepi ka di lamun roti hungkul di dieu mang. Mun bule daharna naon, Bang? Ah, bule mah pas waktu itu teh bulenya bule Rusia sama Ukraina lah. Ukraina. Oh. Sorry bro. Carekan presiden. Sorry. Ukraina. Jadi bulenya yang cowok, yang Yang cowok, cowok dari Rusia. yang cowok Rusia, yang cewek yang dari yang ini yang dari Ukraina. Ya, segala macam. Panjang-cangan aja. Panjang-cangan lah gitu. Di panjang-cangan beres sarapan. Bule tadi nanyanya sarapanan naon? Bule itu makannya sarden sama nyebut merek tenan naon mang? Lauk ancur lah pokoknya mah kaling jeung tomat. Ya tomat mah tiba lagi tomat paneurnya. Gitu. Itulah udah siap-siap, kita packing kembali gitu. Ingat teman-teman. Jadi kita istirahat, mau sejenak mau lama tetap sampah nitip sampahnya itu harus selalu kita cek kembali. Kalau tidak mau bawa sampah orang lain, sampah sendirilah bawa. Tanggung jawab sama sampah sendiri. Bawalah, da ayeuna sorangan tanggung jawab sorangan ya. Yang sendiri itu bawalah. Sendiri gitu. itu tanggung jawab sendiri. Minimal lu bawa sampah punya sendiri, masukin tas, beres kan nggak berat juga. Gitu kan. Oke gitu mang, beres lah ya gitu jalannya. Kita jalannya santai mang. Santai. Karena memang kan pagi itu tadi teh ya yang tadi jalannya santai sambil menikmati kan gitu. Cek istirahat kedua kita di Rawadenok 1 mang. Rawadenok 1. Rawadenok 1 kita biasalah gitu lagi. Makan. Bule itu mereka tuh maunya perjalanan yang seperti itu ternyata gitu. Dinikmati ya. Walaupun tidak makan, tidak ini, tapi mereka tuh teratur di minum air putih. Jangan yang berwarna lah. Terkecuali Sirupnya air putih gitu. Anu dina susukan gitu emang. Cai ngayeumbeu. Apa ngayeumbeu? Nanti dia yang menjelaskan, saya enggak tahu ngayeumbeu. Jadi enggak ngalir airnya, enggak ngalir. Gitu. Kayak gitu mang ya. Di Rawadenok biasa ngelempengkeun di cangkeng gitu kan gitu. Kita makan siang itu di Kandang Badak. Kandang Badak itu kita sampai di jam 12-an lah, 12-an. Jadi gini teman-teman, dari pendakian lewat Cibodas itu sampai Kandang Badak itu kira-kira 6 jaman lah. 6 jam. 5 jam, 6 jalan jam normalnya. Jalan normal gitu. Kandang Badak baru tuh gelar. Nah kita mah nggak aneh, gelar juga yang kita makan kan nasi-nasi juga lah gitu. Sudahlah gelar. Kejo lagi sanguan. Gitu. Udah masak lah, masak nah kan tuh dicaritakeun. Jelas mah naik gunung sama bule, makanan kita terjamin, Bro. Ya, istirahat di Kandang Badak. Di Kandang Badak. Kandang Makan Badak siang lah ya. ya. 1 jam segala macam lah. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang sholat, mereka sholat lah. Gitu. Oke, beres di situ, tetap kita packing lagi, cek lagi semuanya, cek. Sampah lagi. Oke, kita masuk ke zona yang tadi tuh, zona inti. Jalurnya sama jalur pendakian, tapi kita masuk ke zona intinya. Ya, ke arah kawah ya, belokan yang ke arah kawah. Singkatnya kita sampailah di kawah lah ya, gitu. Sampai di kawah. Tengah-tengah kawah. Wah, tengah-tengah kawah tuh, tutung. Jadi di buruan kawah. Buruan kawah, bibir kawah ya. Di buruan buruan kawah lah. Di bibir, kalau bibir atas, jadi buruan di apa ya? Halaman. Pinggiran kawah. Pinggiran kawah lah. Jangan teman-teman, jangan di tengah kawah. Bule pun mikir-mikir ternyata camping di sana. Ya. Oke. Sekarang kita jadi ceritanya bukan saya sendiri. Ada banyak teman-teman nih. Ada yang gelar tenda.
ada yang masak, ada yang ngolah air kan ngambil segala air, macam. ya. Itu sudah punya tugasnya masing-masing. Sudah masing-masing Ya. sudah tahu tugasnya masing-masing. Sudah, Nah. sudah. Jadi base camp utama di situ, Mang. Di situ. Base di camp apa, utama di Beruang Kawah itu. selama kegiatan itu. Ya. Kegiatannya berapa hari sih, Mang? 4 hari 3 malam. 4 hari 3 malam. Ya. 4 hari 3 malam itu plus kepergian dan kepulangan. Ya. Oke. Pergi dan pulang lah. Di situ kurang lebih jam berapa, Mang, nyampe, Mang? Jam 2-an lah kita. Jam 2 sampai di tempat base camp kita tuh. Di base camp utamanya. Beres segala macam itu kita jam 5 selesai aktivitas. Dan hari itu kita tidak ada aktivitas. Tidak ada Sampai aktivitas, malam pun sampai kita. malam. Karena memang ternyata hidup sama bule itu yaitu teratur waktu. Disiplin. Waktunya tidur ya tidur, waktunya istirahat ya istirahat kan gitu. Tidak Oke. boleh ini. Masuk. Sarapan pun dan makan malam harus gitu. Tank waktunya gitu. Masuk ke malam pertama ya, Mang. Ah. Nah, mulai dari kedatangan sekitar jam 2 sampai masuk ke malam pertama. Itu cuaca kumaha, Mang? Wah, cuaca memang waktu itu mah cerah. Hmm. Bener-bener cerah lah, indah, kumaha indah sih. Apa indah? Indah kalau lo. Indah. Indah cerah lah gitu ya. Tapi da ari saya mah kieu mang jeung bule mah rudet. Rudetna itu seuri urang seuri. Apa meureun? Teu ngarti. Teu ngarti. Bule minta ke urang ya. Bahasa bule kan nu dipentana mah teh manis. Datang Kalau kopi. sama kopi. Eta urang teh. Tapi awa nu rada bisa gitu, Mang. Awa saha gitu. Aya Saha? pameureunnan teu Aya translatorna ya. Aya. Ngan ieu mah langsung we ka dapur kan gitu. Di dapur aya saya di dinya kan gitu. Pas menta wak kadang ti nama banyak orang kopi kan gitu. Dikeun kopi. No cenah kong kana aing lah lieur. Minum kopi deui urang. Urang Di deui urang deui kopi teh bungkangnya betul. Biasanya kalau kata kami lah di volunteer, kalau cuaca siang itu panas, pasti di gunung mah tiris teh eta mah. Wah, mencekam teh lain gunung uka-ukanya, Jadi, mencekam tiris anjir. Suhu udara mah tetap kurang lebihnya. Amang. Oi. Pak malam pertama nggak ada apalah indah ini namanya. Sare tibra pokoknya tidur nyenyak. Kerek mah kerek perang. Baru masuk ke hari kedua ya? Hari kedua. Bangun pagi biasa jam 5 lah. Bangun pagi itu jam 5. Bule mah pokoknya bule dia beribadah apa tidak beribadah jam 4 teh ngesudang bule mah anjir. Ting naon nu dilakukeun lah pokoknya bangun lah bule mah. Kita bangun ngikutin bari jeung kapaksa nu biasa nangis. Kapaksa bari jeung panor. Apa serangan di gunung meureun jam 4 teh mejeuna tur. Aduh anjir gitu. Menggibrik. Gitulah nya. Bangun. Nu salat meureun nya. Kiraku bangun teh bule hungkul. Semua bangun lah gitu. Bangun anu masak biasa jang sarapan. Salat gitu ya. Aktivitas hari kedua bule setelah sarapan lah mang ngomongkeun sarapan lah singkat da ieu nya. Ngomongkeun sarapan beres, sarapan jam 8 bule didampingi dengan petugas gitu. Itu masuk ke kawah untuk menentukan koordinat mana saja yang mau atau titik-titik mana saja yang mau dipasang alat yang kita bawa dari bawah lah kayak acu sama solar cell gitu. Ya, acu aki lah ya. Acu teh aki. Kita baterai. Kita pendamping semuanya di bawah. Cuman ngikut aja. Nah, di bawah di base camp. Di base camp. Mempersiapkan kembali lah buat mereka makan siang kan gitu. Mereka didampingi oleh orang-orang Taman Nasional. Iya, sama vulkanologi. Kita pemandu ya ada ari ulah ngilu mah cicing we naon maksakeun maneh kan gitu. Resep nu aya di tita cicing. Kan gitulah. Majulah kitunya si itu mah geus jam 11:30 atau jam makan siang mereka turun lah balik. Mau batu mang dina wadahan saeutik tingjangna entas ya. Diteliti mungkin ya batu vulkanik batu kawah. Paling 5 kantong wadah lah. Geus beres makan siang mereka pergi lagi. Gitu. Sampai jam 4 lah, jam 4 jam 4 sore. Iya, jam 4 sore. Kembali lagi. Biasa aktivitas. Makan kan makan malam. Makanan no. Da boleh mah disuguhan makan kos urang mungan mang. Kumaha tuh? Jam 4 urang mah lapar kudu gitu kan. Ai boleh mah no. Jam 7 misalnya gitu nya. Pokoknya
disebut dinas teh dinas dinner mah. Dinner, anjing. Oh, dinner teh dinner emang pokoknya malah makan malam lah gitu guys. Beres makan malam mang gitu ya mah singkat tehnya ya jeung teman-teman teh karena meureun anu sagala di dahar yang segala dimakan itu saya gitu kan berkontraksi. iya duh mang mules biasa jam 7 teh mules gitu ada arek keluar arek naon gitu Sieun di kan gitu orang masuk deh kan tenda anjir jam 11 ditinggal itu karasa kontraksi lah arek juru. Pokoknya mah ieu mah geus teu bisa ditunda. Yang ini mah nggak bisa ditunda-tunda, harus dibuang. Panggilan pokoknya. alam Ya, murni gitu. harus dibuang lah gitu. Keluar astagfirullahaladzim mang di luar teh. Karena kayak muka banget tiisna. Jeung tiis jeung sieun sama takut lah. Da dingin takut lagi kaki gitu lah. Terus kumaha tah Mang? Ya intinya saya tahu karakter dia ketika dia punya maksud itu dan dia tidak melaksanakan sendiri, nggak berani ngomong, itu dia pasti melakukan sesuatu hal yang bisa membuat semua orang terlibat. Tapi saya nggak tahu nih ceritanya nih. Sok kumaha tah? Pokoknya gini mang, ini mah Aing geus kabayang. kayaknya bukan dosa lah mang. Kenakalan remaja jika nate kan gitu. Semua orang pasti pernah lah dalam kondisi kepepet gitu harus melakukan itu. Ya kan tenda mang ya, tenda kan ya. Pantau kan gitulah pintunya gitu. Tenda, pintu. Ini kan teman-teman di sini nih. Saya kan kalau ngebangunin teman-teman lagi heboh lah saling ini bersuatan. Wah, sweet kan gitu. Orkestra lah gitu. Ya sudahlah, dipaksakan lah harus dibuang mang. Tapi ya biasa pantat saya di luar. Saya buka sedikit aja tendanya gitu. Set. Nah, di luar kayak gini. Jadi badan di dalam, bumper di luar gitu. Di luar. Saya buang di situ. Nah, ada salah satu pemandu Isan. Nggak tahu dah hidungnya tajam banget Isan gitu ya. Bilang, "Anjing, bau naon yuk." Wah, maaf ya, kasar ya. Ya itulah gitu. "Anjing, bau naon eta?" Kurang. Goblok ngawaduk cenanya kan gitu. Goblok ngawaduk sia cenah. Hudang kabeh mang. Eta posisi pas bangun semua kesempatan untuk cari yang lebih aman. Tenda mah geser mang. Pan gigiran barengan kubur heula gitu. Nah itu mah yang di itu mang. Ada jadi fosil apa jadi es gitu isuk-isuk. Teuing dikubur mang karunya urang sieun juga geser. Kan geser teh aya proses proses geser karudang. Eta urang neangan posisi nu aman mah. Marasak ngan jauh-jauh teuing oge. Nyarian kopi teh. Nyarian. Tanikakeun subuh teh angere teh sarare. Gitu lah ja. Ampura Jack euy urang ari tama kapepet pisan gitu lah. Gitu mang lah aktivitas anu apa? Anu malam kedua nya. Oh, malam kedua ya sampai pagi ya. Malam kedua sampai pagi. Normal pokoknya aktivitas pagi jadi, itu mah hari katilu mah. Jadi pokoknya apapun kegiatannya resmi tidak resmi kekonyolan itu selalu ada. Dan saya kebetulan yang menciptakan itulah. Sorry Jack lah gitu. Nah, setelah siang lah biasa aktivitas makan mah kan gitu makan. Hari itu hari ketiga itu kita mulai aktivitas full mang. Karena semua alat kan titik sudah ditentukan nih. Di hari kedua. Hari ketiga itu semua alat harus sudah dibawa. Jadi si Acu tadi, solar cell. Si Acu, solar cell semua harus dibawa. Ke Garubang atuh. Parameternya ukuran ngagarubang. Mau ana ge ti handapnya? Jika ieu we mun dihandap ngagarubang teh naon sih? Garubang teh bahasa Indonesiana naon ya? Kayak kita bawa triplek ke dalam pintu gitu kan piomongan ya gitu. Nah jadi, itulah. Kayak lu barangnya enteng nih Garubang tuh bahasa Indonesianya apa ya? Jadi barang enteng nih, lu bawa barang enteng, triplek tapi di atas motor, gitu kan, enteng tapi susah bawanya gitu, Garubang kurang lebih seperti itulah. Piomongan batur lah. Itu mang beres semua alat, tetap base camp harus ada yang jaga lah gitu. Base camp ada bagiannya. Semua masuk ke kawah lah, bukan untuk nyemplung mang, sudah ditentukan posisinya. Masuk kita setting segala macamnya dengan sesuai prosedur lah pemasangannya, masangan gitu. Udah beres dari situ kita disuruh kembali mang. Di situ hanya ada petugas bule
sama tim ahli doang vulkanologi ya, ya. tim ahli doang lah ya. Kalau kita mah tim horenya gitu. Kita balik kurang mah dat. Tarang ngolo, Pak kudu di dieu henteu saya mah balik. Tapi lamun bolena gelis mah teuing pasti nolak ka modus. Karena petugas nu tetah balik. Kau bias ya ku abdi tah ya. Bapak mah istirahat pasti kitu aing yakin. Ku sabab ieu bulena ini enggak ada yang canggih. Geus lah kitu nya. Urang mah baralik biasa. Hari katilu mah mih kadahar. Kadahar. Da teu mungkin ngadaguan bule urang mah daharnya. Mih tah ngaganyel 2 ewang. Apa ya bahasanya ngaganjal bahasa Indonesia apa sih? Ya ganjal sama ganjal makanan. Ya, itulah pokoknya. Yang ganjal eta 2. 2. Ngaganjal 2 ewang. Iya. Anjing. Hah? Heeh. Di sanguan keneh di? Nya atuh. Aing hese ngomongna dak lu bayangin ngeganjel sebelum makan inti ya jam 12 jam makan siang itu ngeganjel mie 2 pakai nasi. Baru 11 sih. terus lamanya kita pulang kan ya gitu udahlah masak mie istirahat. Jam makan siang mereka turun seperti biasa turun. Kalau turun yang pas makan siang mereka nggak bawa batu lah gitu ya kan gitu makan. Jam 1 mereka berangkat lagi. Saya mah heran ka bule mah waktu teh bener-bener treng. Jam 1 jadwal teh geus manehna mah gitu. Dapat tugas nama galahaga gitu. Indonesia banget Indonesia. Gitu. Bule mah geus eueuh lah gitu. Jam 4 mereka balik lagi lah. Jam 4 mereka balik. Nah, saya nggak tahu pas mereka pulang biasa batu. Tapi pas kepulangan jam 4 itu ada sesuatu yang lain yang kami rasakan. Beda lah mereka. Beda. Pulangnya mereka itu gurung gusuh mang. Gurung gusuh bahasa Indonesia tergesa-gesa. Tergesa-gesa mereka tuh gitu. Tapi karena saya mah alhamdulillah tidak mengerti bahasanya mereka gitu kan gitu. Serius. Atau ngomong serius padahal. Ngomong serius tinggalin nama antar petugas gitunya. Terus ejeng iya. Serius we ngomong naon bebas harapan urang mah serius kan gitu. Nyadiakeun teh ya mana mana nginum teh gitu kan gitu guys. Memang ada sesuatu yang beda mang. Pas hari ketiga itu boleh ngumpul sama petugas dan vulkanologi. Itu masih sebelum maghrib. Sebelum maghrib. Pas datang jam 4 lah gitu, jam 4. Mereka ngobrol-ngobrol. Kita mah ngali cuman ini serius naon. Takutnya apa? Kita dari pemandu melakukan kesalahan. Ya. Itu yang kita takutkan. Makanya itu rapat orangnya rapat. Mana yang salah naon ai cek si Isan bawa sia ngawaduk penting diomongkeun kan gitu amadol malam kita mah rapatnya begitu saja lah gitu. Itu mah nggak tahu. Pas jam 5:30 yang masak biasa si translatornya itu datang ke kita lah gitu. Ngobrol bahwa nanti sehabis maghrib semua harus kumpul. Jadi pas jam makan selesai makan malam, dinner tadi, semua jangan ada dulu yang tidur. Itu harus kumpul dulu semuanya gitu. Aya sangkaan temang atau amang wah rek ngomong ke naon apa rek dibagi duit apa kumaha sugan gitu. Urang sih lebihna wah cang teh tip ti awal ya gitu. Bonus di awal cek urang teh iya. Bagi amplop ya. Tapi dinten teu buang air besar jadi pertimbangan gitu. Apa ini yang memotong bonus kan gitu. Kenaelah eta mah urang dateng ngalar arti kan gitu. Nu jelas mah eta welanya gitu. Setelah makan malam tidak boleh ada yang kemana-mana dulu lah intinya. Bola briefing berarti briefing lah gitu. Untuk ke hari keempat lah gitu. Ya setelahnya jadi semua aktivitas yang berat atau yang intinya dilakukan di hari ketiga mang. Di hari ketiga itu semuanya sudah selesai. Sebenarnya malam itu tuh tinggal kita packing lagi atau untuk kepulangan depan pagi harus pulang memang harus pulang gitu. Nah pas malam mang masuk ke malam. Urang ge da tegang keneh tetapnya saya masih tegang lah gitu karena buat saya sudah tidak beretika gitu. Tapi gimana tuh kalian juga kalau takut kan gitu. Nggak tahu saya makan gitu. Udahlah gitu ya. Toilet itu menggambarkan budaya bangsa loh, Mak. Makanya
pertama datang bandara utama toiletna kumaha bares sih. Iya mang, aduh kalakuan eta teu beres mang. Enggak saya nunggu mang lah. Terus kumaha lah aing gitulah nya. Yes. Malam setelah makan, makan makanan inti mang kalau luar. Makan makanan enaknya keluar di malam itu. Karena kita kan sudah tidak ada makan malam lagi. Apel. Jack ingat apel orang silih babet. Silih babet teh bari lung apa ini sumputkeun jangke balik ke Jack. Jadi saya sembunyiin gitu, silih lempar tuh kita sembunyiin buat pulang gitu kan gitu. Udahlah. Beres malam makan malam segala macamnya. Memang bule nggak tahu kayak gini-gini terus. Apa dia nyari apel yang hilang gitu, bawa 2 kilo kok yang ada 3 gitu lah. Sorry bro, jangan diikuti lah hal kayak gitu nama gitu. Itu mah memang lelucon sebenarnya gitu kan gitu. Udah, suasana jadi hening bro. Beda welanya suasana teh. Beda itu teh. Malam pertama, malam kedua jeung malam ketiga teh beda. Di malam ketiga bule apa udah nggak ngalir seperti biasa lah. Cuaca kumaha mang? Cuaca masih cerah. Cuaca tetap cerahnya. Pas selama kita di atas cuaca cerah. Nggak tahu bule membawa kita itu, saya sebenarnya membawa saya itu dia mau marah, mau menceritakan apa gitu, apa mau. Jadi seolah-olah ada yang disimpan mungkin. Ada yang disimpan dan nggak tahu bule juga pengen buang air besar apa gimana saya nggak tahu lah. Biarkan saja. Nah beres lah kumpulan gitu. Bule mulai bercerita mang. Mulai bercerita gitu. Orang kan tengarti gitu nyarita kena cicing orang merhatikan gitu. Panyatnya orang hungkul kan pas ngareret. Ngerti teh san? Teuing. Nah, jadi orang teh nanyakan teh bingung gitu. Aya hiji si Jack. Memang si Jack mah orang kayaknya bisa lah bahasa Inggris si Jack. Unik si Jack. Bisa kalau si Jack mah cuman manehna jual mahal lah ke orang-orang gitunya. Gitu. Orang nanyakan ka dieu teu nyahoeun. Ka dieu teu nyahoeun kan si Jack jauh lah gitu. Beres didinya beres habis dari situ bule bercerita, si bulenya pergi ke tenda. Itu kan panjang ceritanya. Si kita petugas dan translatornya ini kumpul tanpa bule lah. Tanpa bulenya. Terus si translatornya itu bercerita lah gitu bahwa pas tadi ngetrekan batu atau ngambil batu lagi di sela-sela batu ada tengkorak mang. Ada tengkorak mang. Tengkorak manusia. Iya. Tengkorak manusia mang. Tengkorak manusia ya. Saya kan belum lihat lah jasmah tah sontak di situ mang. Terdiam. Seketika KB kan sieuna teh tengkorakna teh gigireun mang gitu. KB belum diceritakan tuh posisinya di mana? Belum. Karena kan semua juga belum tahu kan gitu, hanya saja baru cerita nemu tengkorak gitu. Ya, gitu. Nah, sieun mang sieun sebenarnya mah ieu teh. Kan urang hareureuy wae tah jadi teu sieun gitu. Sebenarnya ieu suasana sieun ya malam teh. Da beres eta bercerita itu ada tengkorak. Mulailah petugas ngomong, ini mau diapain? Kalau kita bawa kan tidak mungkin. Gitu. Apa memang harus kita sempurnakan di situ? Ala-ala kita lah Muslim misalkan gitu kan dikubur atau gimana? Ya pokoknya disemayamkan dengan layak ya, lah. Dengan gitu, layak lah gitu. Kita kan belum lihat lah gitu. Aduh mang, sapu penting tuh bisa sare. Jujur panyate nu gigireunnya yang sebelah untung saya. Untung teu karasa sia. Mun karasa. Yang sebelah saya tuh kirain tuh pada tidur. Ternyata mamang mereka juga gini. Dengan pikirannya masing-masing. Gitulah mang. Jadi pas ditanya San, oh masih bangun. Berarti dia nggak tidur sebenarnya kan gitu. Gitulah mang. Jadi pas kejadian itu bilang ada tengkorak. Ya sudah di bayangan kita tengkoraknya seperti apa yaitu yang dibayangkan kan gitu. Ya, tengkorak lah gitu ya. Gitu. Belum melihat belum ya. Udah paginya. Singkatnya pagi lah pagi. Sambil makan sambil sarapan. Semuanya ngomong. Ganti topik ya, ganti topik pasti ngomong kena tengkorak ya. Si bulenya ngomong, semua ini diberesin dulu, packing segala macam ditaruh di satu tempat. Semua harus melihat. Jadi orang
kudu kudu kaditulah Kudu kita ninggalin harus lah. harus ke melihat si lokasi ya, tengkorak ke mah. si Jauh tuh lokasi mang. Tengkorak. Kira-kira 200 meter 200 meteran dari base camp utama. pan hari tama orang teu nyaho ayeuna geus nyaho di 200 Kurang lebih 200 meteran aja. ya. Itu. Pas kita lihat sakuadi mang kulit ieu melotot matana karena jadi sebelah itu masih ada kulit. Nah, kulit sebelahnya tengkorak gitu. Cewek cowok mang ada mungkin bisa masih bisa teridentifikasi itu cewek atau cowok? Masih mang. Dasarnya yang pernah saya lihat tengah di bawah udel. Oh, cowok gitulah gitu. Nah, cowok. Gitu aja lah. Oh, gitu. masih aya tulang tengkorak lagi. Iya. Cek tulang lembek, Bang. Teu asa geus kitu mah. Gitu. Dah, dilihat dia posisinya ada di sela-sela batu, Mang. Jadi seolah-olah dia berlindung gitu mang ya, tuh. Sela-sela batu, terus memang di situ ada tasnya. Walaupun tidak Carrielnya masih ada. Tas kecil depek. Oh, depek lah. Dia agak jauhan lah, ada sarung gitu. Terus ada air botol mineral. Terisi air sedikit mang segini, Pak. Itu warnanya kuning. Kemungkinan ya mungkin ya mang ya, kemungkinan dia airnya berarti dia ngambil air kawah atau karena kuning itu tadi ya mang dia minum itu. Saya nggak tahu kawah ada airnya apa enggak, yang saya tahu mah kawah magma aja. Ya mungkin di sisi nama ayam teuing sih eta mah. Cai hujan juga nate nu kadinya lah gitu nya. Nah gitu, itu ada tengkorak lah mang gitu, beres. Kita kan petugas ini tidak memungkinkan kita bawa. Nah, waktu itu bule itu mereka turun duluan mang. Sama ada beberapa teman yang ngantar. Iya ada, memang turun duluan, kita belakangan lah gitu. Jalan gitu, pulang lah mang, singkat lah kita pulang. Ingat kawan-kawan, apalagi ini perjalanan pulang, pasti logistik satu keril atau dua keril itu semua itu keluar semua, dan itu sampahnya pasti banyak ya. Itu dibawa kembali, harus dibawa kembali lah. Kalau mau opsi ya opsi di situ, kalau nggak mau ya bawa yang punya kita lah gitu ya. Punya sendiri, masuk lah. Udah jalan pulang. Kandang badak biasa, hanya istirahat sebentar. Tapi bedanya suasana pulang beda mang. Beda mang dah. Teloba nyarita lah gitu. Jadi teloba heureuy gitu, karena memang selain batu yang dibawa, yang di pikiran tengkorak mang gitu. Jadi hawana aya lah gitu, karena ningali kieu kan gitu. Udahlah gitu. Jalan. Kita nggak banyak istirahat mang. Gitu, nyampe lah gitu ya, nyampe resort. Orang resortnya ngomong, ternyata si bulenya ini udah laporan duluan di atas. Jadi di bawah mah udah rame atuh meureun. Pas kita turun tuh udah rame gitu. Jadi kita capek itu bukan mau makan dulu, mau minum enggak, banyak pertanyaan. Yang biasa nama kalap gitu ya. Kan, gitu lah, biasa gitu nama kalap begitu turun, ini beda. Ini beda. Jadi semua petugas sudah tahu lah itu gitu. Jadi, itu posisi masih di resort? Masih di resort. Belum ke balai? Belum ke balai gitu. Ketika si bulenya pulang juga kita tetap di resort posisinya. Kan di bawah di bawah udah rame tuh bang. Di bawah tengos rame ya di bawah. Memang kan bule sudah laporan. Bule sudah laporan, masyarakat karena cerita gini mah kan biasanya langsung tultal gitu bang. Langsung rame gitunya. Tengkorak kan rame lah gitu. Amang itu masih di resort belum langsung pulang? Masih di resort. Tapi gajian lah tuh bang itu. Mang, volunteer itu butuh duit. Gitu. Volunteer juga manusia. Tapi kan butuh uang juga ada dasarnya, nganter bule jadi pemandu kan ada bayarannya. Jasa. Volunteernya muncul itu ketika ya itu nanti ngesar, opsi. Kalau yang ini itu kan memang kita gitu. Profesionalnya. Profesional. Bayaran heula lah ini nama ayang geus lah. Bayaran ayam mah. Eta mah ganti capek. Ganti capek lah dihitung. Ayaing lah jangan beli sesuatu mah kan gitu. Nah, tidinya geus bayaran itu iya. Tentunya orang-orang Balai Besar Taman Nasional kan ada yang naik karena sudah mendengar berita itu si bule sudah laporan kan. Ada kantor ada yang langsung ke resort. Nah, tidinya ada kelanjutan seperti apa, Mang? Setelah si bule pergi lah gitu. Pergi itu vulkanologi pergi, selesailah mereka mah mungkin ya. Hanya laporan yang ku si eta mun arek laporan mun si eta naik deui euy. Kudu nama bertanggung jawab, kudu nama laporan ini eta si eta mah. Nggak, saya masuk. Ada yang dari kantor datang untuk memastikan kembali benar apa tidaknya kan gitu. Saya ge darek pulang piraku kan gitu. Ditanya deui urang teh gitu.
gimana ceritanya ya kita jelaskan ceritanya. Nah, setelah itu sudah disimpulkan bahwa itu memang ada tengkorak. Tengkorak itu tidak bisa dikubur dan harus diturunkan. Taman Nasional atau Balai Besar karena ada tim SAR-nya membentuklah tim SAR. Gugus tugas Gugus haritanya, tugas harita lah, gitu. gugus tugas Ya. berdasarkan laporan ini untuk evakuasi si tengkorak itu. mayat. Tapi enggak malam itu, enggak hari itu berangkat. Oh, enggak hari paginya. Oh, jadi datang malam. Ya. Persiapan segala macam. Ya. Dibentuk gugus tugas SAR. Ya. Melibatkan teman-teman yang lain. Ya. Paginya persiapan berangkat untuk evakuasi gitu, Mang. Ya. Oke. Oke teman-teman, itu tadi cerita dari Mang Akri tentang kejadian waktu itu. Jadi setelah dibentuk gugus tugas itu hari berikutnya paginya itu akan ada evakuasi dan melibatkan teman-teman yang lain. Jadi kebiasaan di volunteer itu ketika ada kejadian yang luar biasa, kita anggap ini luar biasa, itu dikabari masing-masing organisasi volunteer. Nanti saling berkabar, nanti siapa yang diutus dari perwakilan masing-masing organisasi volunteer untuk ikut dalam kegiatan SAR ini, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya kegiatan yang kedua nih, tadi kan kegiatan pertama, kita sebut saja kegiatan pertama. Kegiatan yang kedua itu ngesar. Nanti insya Allah saya akan coba menghubungi masih teman satu tim juga. Nanti adalah orangnya yang pada waktu SAR ikut dalam tim SAR tersebut. Gimana ceritanya? Ikutin terus. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Oke? Oh iya, nyalain loncengnya biar tahu kelanjutan ceritanya seperti apa ya. Terima kasih. Salam damai Indonesia.